bermeditasi. Apa tujuan Bante bermeditasi? Tentu ibu bapak dan saudara, saya cerita ini adalah boleh dikatakan sangat subjektif, karena itu pengalaman pribadi saya ya. Dan pengalaman ini mungkin ada gunanya bagi ibu bapak dan saudara, tetapi juga tidak bisa sama. Pola atau pengalaman yang saya alami ini tidak harus sama, tidak harus menjadi acuan ibu bapak dan saudara. Tapi saya pikir yang paling gampang untuk saya berbicara ya pengalaman yang saya alami pribadi. Kalau seseorang bertanya kepada saya, lalu Bante kalau begitu apa tujuan Bante bermeditasi? Tujuan saya bermeditasi adalah saya bisa menyadari diri saya. Apa yang saya lakukan, perasaan yang timbul setiap hari, pikiran yang timbul silih berganti. Dan caranya adalah menyadari. Cara saya bermeditasi adalah dengan menyadari, dan tujuan dari meditasi yang saya lakukan itu bisa menyadari. Hanya itu. Nah, saya merasa ini adalah cara untuk mengeliminir, mengurangi keinginan. Boleh ya ibu bapak dan saudara, dalam keseharian kita beraktivitas, bermasyarakat, berkeluarga, indera kita ini, mata, telinga, menyaksikan, mengalami hal-hal yang bermacam-macam. Apakah tidak boleh Bante kita memberikan tanggapan? Apakah kita harus masa bodoh? Oh boleh ibu bapak dan saudara. Tetapi sebelum kita menanggapi keluar, sadari dulu ke dalam. Misalnya ada satu anak wihara, ya saya tinggal di wihara ya seperti mengurus rumah tangga lah. Hanya sebagai biku tentu kan, mohon maaf kan, tidak ada istri dan lain-lainnya. Tetapi ya murid-murid, samanera, biku baru, anak-anak wihara seperti anak-anak saudara di rumah tangga itu mungkin lebih banyak. Anak-anak saya lebih banyak dari anak-anak saudara. Yang baik, yang sesuai dengan regulasi ada. Yang kukue-kukue, yang dendeng ada juga. Ya Bante menghadapi itulah, ya menghadapi itu. Selain anak-anak juga mengurus wihara yang besar itu. Ada masalah-masalah ini, itu, dan lain-lainnya. Apakah Bante diam saja? Oh tidak. Saya memberikan guidance, memberikan arahan. Tetapi pada saat saya menangkap atau menghadapi peristiwa itu, sebagai orang yang ingin melatih meditasi, berusahalah untuk melihat ke dalam dulu apa yang muncul di sini. Oh, tidak senang ini, apalagi jengkel. Anak itu sudah dikasih nasihat berapa kali, diulangi lagi. Oh, pikiran jengkel, marah, tidak senang.
kita menyadari dulu semaksimal mungkin, sebisa kita. Maka kemarahan, kejengkelan yang muncul dari rasa tidak senang yang berkembang menjadi kebencian itu kadarnya menurun. Sehingga pada waktu saya menasehati dia, memberikan arahan pada dia, merespon masalah itu bisa lebih bijak. Kalau kita tidak melihat ke dalam dulu, yang keluar itu melampiaskan rasa tidak senang itu. Meskipun kalimatnya halus tapi nyelekit, menyakitkan. Bukan kalimat yang muncul dari metta, dari cinta kasih. Karena dibakar oleh kebencian, kemarahan, kejengkelan. Tetapi kalau kemarahan, kebencian, rasa tidak senang itu disadari, diketahui, dia akan turun. Dengan sendirinya, sampajanya, wawasan yang benar, yang baik, kebaikan-kebaikan akan muncul. Kasihan dia melakukan perilaku yang kurang terpuji, itu kasihan saya ingin memberi arahan supaya dia menjadi lebih baik. Bukan kebencian, bukan kemarahan, bukan ingin melampiaskan rasa tidak senang, tetapi kemarahan, kebencian itu sudah menurun meskipun belum hilang. Ya, sekarang yang muncul adalah kasihan, wisdom, memberikan nasihat pada dia. Kalau ibu bapak melihat hampir semua ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama itu meminta kita melihat ke dalam dulu, baru kalau mampu menanggapi keluar. Bukan serta-merta menanggapi yang di luar. Itu kesukaan pikiran kita, itu kegenitan pikiran kita, menanggapi spontan. Hampir tidak pernah kita melihat ke dalam dulu. Padahal yang keluar itu ya asalnya dari dalam. Nah, kalau yang di dalam ini kemarahan, kebencian, kejengkelan, yang keluar ya itulah kemarahan, kebencian. Nah, untuk mengatasi itu memperhatikan yang muncul di dalam. Ada yang mengatakan orang bermeditasi itu kan perang besar toh. Perang besar itu, perang besar di dalam. Bagi kami, bagi saya justru tidak. Meredam peperangan yang ada di dalam. Perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, menjengkelkan, kepuasan, nostalgia, hal-hal yang pahit, yang menyenangkan, kekhawatiran, niat baik, niat buruk, pikiran jelek, pikiran buruk, semua kita perhatikan. Tidak memerangi, tidak, hanya memperhatikan. Memperhatikan dengan tidak menanggapi. Nah, kalau perang itu nanti kan mau mindahkan itu. Perang Soviet Ukraina pindah ke sini. Di dalam diri kita. Kami tidak perang kok. Ada nafsu muncul, ingin mencapai kesucian, timbul pikiran yang buruk, timbul pikiran yang sedikit jahat, timbul kasih sayang, ya kita memperhatikan. Karena dengan kesadaran, dengan adanya sati, ya ini harus berteori sedikit. Kalau sati, kalau awareness, kalau kesadaran itu muncul, Guru Agung kita Buddha Gautama mengatakan sampajanya mesti muncul. Sampajanya itu adalah pertimbangan yang wise, pertimbangan yang bijak.
Tapi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada awareness, sampajanya pertimbangan yang bijak tidak muncul. Pertimbangannya ya keserakahan, kebencian, kemarahan, kejengkelan. Karena itu sati sampajanya ini seperti uang satu keping tapi gambarnya beda. Ini gambarnya Garuda Pancasila, ini gambarnya mungkin pemandangan, tapi satu keping bukan dua keping. Ya selalu begitu. Kalau satu gambar ini dibuang, ya tetap dua muka. Ini ada gambar, ini polos. Nah, sati sampajanya itu selalu muncul bersamaan. Kalau Anda menghadirkan kesadaran, pertimbangan yang bijak, pertimbangan yang jernih akan muncul. Tapi kalau tidak ada perhatian, ya tidak ada pertimbangan yang bijak. Yang keluar itu respon kita itu respon kebencian, kemarahan, kejengkelan, dendam dan lain-lain. Nah, kuncinya adalah kesadaran itu. Semua orang punya kesadaran, mampu untuk menyadari, untuk memperhatikan agama apapun, bangsa apapun. Hanya tidak semua orang, tidak semuanya menggunakan atau melatih kesadaran itu. Semua punya kesadaran, bisa menyadari, bisa kok. Tapi tidak semua menggunakan kesadarannya. Ya kalau tidak semua menggunakan kesadarannya, itu tadi responsif. Meresponnya ya sesuai dengan habit, dengan kebiasaan kita. Banyak bencinya, banyak serakahnya, banyak dendamnya ya. Sulit untuk sekadar memperhatikan dulu. Setelah memperhatikan akan muncul nanti sampajanya itu. Pertimbangan yang jernih. Nah, pertimbangan yang jernih itu menjadi jawaban kita. Nanti sampai sekarang juga bermeditasi. Oh iya, sampai sekarang saya bermeditasi karena kesadaran itu berharga untuk saya, membahagiakan saya. Ya ini kalau boleh iming-iming sedikit. Kesadaran itu membahagiakan saya, meskipun tidak dicari-cari. Kalau Anda menggunakan kesadaran, tidak hanya di retreat, tidak hanya di tempat tertentu, dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran itu membahagiakan ibu, bapak, dan saudara. Ada seorang guru meditasi yang menggunakan perumpamaan yang sederhana. Para skolar mungkin yang tidak praktek ya, lain yang praktek. Kadang-kadang mungkin agak sedikit merendahkan guru meditasi itu. Perumpamaannya kok sepele begitu. Tapi justru perumpamaan yang mudah itu memudahkan kita untuk oh ya benar, mengerti. Karena perumpamaannya itu simple. Saya sangat ingat guru meditasi itu memberikan perumpamaan begini. Memang awalnya kamu sulit meditasi, apalagi menghadirkan kesadaran.
Sakit kepala? Nih, masep gue, Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, nggak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Iya, kita sadar itu nek eling ya. Nek ora eling ya ora sadar ya. Sadar artinya memperhatikan itu. Ya memang pada waktu saya SMA mahasiswa sampai sama Nera mati-matian meditasi mati-matian, tidak hanya setengah jam 1-2 jam, memang itu rasanya seperti hukuman, siksaan. Apalagi kalau nyetel itu tuh alarmnya kok ramuni-muni. Tapi cobalah melatih dengan tanpa keinginan untuk bahagia, untuk bisa meditasi, untuk tenang, untuk memusat. Tidak. Saya bisa menyadari nafas saya, perasaan saya, pikiran saya sudah bisa meditasi. Guru meditasi itu mengatakan, seperti kamu waktu latihan naik sepeda. Saya ingat, oh ya betul. Saya sendiri baru berani naik sepeda itu waktu SMP. Waktu SD itu takut sekali. Ya pernah saya diberikan papa mama sepeda, tapi roda di belakang itu ada jagraknya gini, ora iso tipu. Lalu saya pikir, lah sepeda yang sungguhan itu rodanya 2, belakang nggak ada setennya. Lah itu bahaya, itu bisa tipu, itu bahaya itu. Saya nggak mau lah, tipu nanti babak berdarah. Nah, yang lain-lain bisa kok. Ya biar yang lain bisa, saya tidak berani. Kemudian waktu SMP, hampir kelas 3, dipaksa-paksa. Ayolah. Malu nanti sudah SMP tidak bisa naik sepeda. Waktu itu motor ya masih jarang ya. Jadi kalau saya pergi-pergi ya jalan kaki. Kadang-kadang jauh. Naik becak, naik dokar. Satu hari saya mau latihan naik sepeda. Ada orang yang memegang di belakang. Lama-lama yang memegang di belakang ini melepas. Saya tidak tahu. Kalau saya nengok begini dia pegang lagi. Karena nanti takut saya jatuh. Lama-lama dia pegang, saya meluncur, sudah sampai jauh, loh, dia ada di jauh di belakang. Oh, saya sudah bisa naik sepeda. Meskipun rodanya 2, nggak pakai jagrak, saya bisa seimbang. Nah, meditasi itu seperti latihan naik sepeda. Keseimbangan itu tidak bisa diberikan orang lain. Orang lain tidak bisa membuat saya bisa naik sepeda, tidak bisa. Orang lain hanya memberikan guidance, mendorong, membantu sedikit. Yang nyari keseimbangan supaya orang guling, saya sendiri. Dan saya harus latihan. Ya saya jatuh sampai berdarah. Nggak mau latihan lagi. Lalu dia mendorong, ayolah latihan. Kepena. Bisa naik sepeda itu kepena. Setelah saya bisa naik sepeda, oh iya jebulane kepena sungguhan. Tidak 2 tangan, 1 tangan, yang satu bawa rantang. Di belakang ada yang bonceng. Bisa saya, aduh pena banget ini. Tidak jalan jauh, tidak naik becak. Saya pernah naik sepeda dari Bluro ke
satu kota kecil, desa kecil, 5 kilo, 6 kilo, ikut memberikan khotbah dhamma malam-malam. Lah 5-6 kilo kalau jalan kaki berapa lama? Oh, sebulan bisa naik sepeda ini ke Penang, lancar, semua nyaman. Demikianlah kalau ibu bapak dan saudara mau bermeditasi, menghadirkan kesadaran ke Penang itu. Tetapi harus melatih diri. Waktu saya diiming-imingi naik sepeda itu ke Penang, lancar. Ya mikir-mikir, ya tertarik, ya takut. Tapi orang lain gak bisa memberikan saya bisa naik sepeda. Tidak bisa. Saya harus latihan. Agak lama, karena sambil takut-takut. Kalau sore-sore mau latihan itu harus sedikit dipaksa. Nggak apa-apa, nanti saya jagangi. Nggak mungkin jatuh lagi seperti kemarin. Nggak mungkin. Biar jatuh juga. Lama-lama bisa. Pergi ke sekolah, pergi ke kelenteng, pergi ke desa-desa, ikut mengajarkan, ikut menyebarkan dhamma, naik sepeda sampai malam-malam, sampai kehujanan, bawa barang, boncengkan orang. Wah, nggak pernah rubuh lagi, meskipun hanya satu tangan, bisa mempunyai keseimbangan. Seperti itulah meditasi. Cobalah melatih. Tidak hanya di tempat ini. Setelah Anda ibu bapak nanti pulang, hadirkan kesadaran. Menyadari kemari. Memang ada biku-biku juga umat yang pergi ke India, di Buddha Gaya 10 hari meditasi. Pergi ke wihara-wihara hutan di Thailand. Mereka berpikir mungkin kalau 10 hari meditasi di Buddha Gaya, dibimbing oleh biku, mungkin bisa cepat mencapai sesuatu. Karena Buddha Gaya ini tempat Sang Buddha mencapai pencerahan, dan kita bisa kesetrum. Sebetulnya ya di Buddha Gaya India, di Thailand, di Myanmar, di Taiwan, di mana saja, meditasi itu yang dilihat ya dirinya sendiri. Lingkungan ini tidak menentukan kita mampu menghadirkan kesadaran bermeditasi atau tidak. Meditasi dimanapun ya objeknya itu yang dilihat itu ya dirinya sendiri, dengan alat kesadaran yang dipunyai oleh semua orang, yang kita punyai sendiri. Kita tidak meminjam kesadaran dari tempat suci, dari Buddha Gaya, dari wihara-wihara di hutan, dari para guru-guru, tidak. Beliau menunjukkan jalan, memberikan bimbingan, memberikan dorongan, memberikan semangat. Tetapi Anda harus berlatih sendiri. Seperti latihan naik sepeda. Sederhana perumpamaan itu, tetapi sangat-sangat menyentuh. Ya benar. Sering juga saya bertemu dengan umat atau praktisi meditasi. Bante, mungkin saya ini nggak bisa meditasi, Bante. Saya ini meditasi kok nggak bisa masuk-masuk ya, Bante. Saya pikir masuk kemana? Tapi mau tanya begitu, nggak sampai hati. Meskipun kalau mau tanya ya
nggak kasar ya, tidak sekasar Einstein. Jadi meditasi itu menyadari, bukan mau masuk. Meditasi itu menyadari. Supaya tidak terlalu panjang, saya ingin menutup dengan satu cerita lagi. Sekarang Bante, bagaimana untuk memberikan gambaran kepada yang belum pernah sama sekali bermeditasi? Misalnya anak-anak SMA, dia mulai bisa berpikir, meskipun dia Buddhis, tetapi apalagi kalau bukan Buddhis, meditasi itu apa tuh? Apalagi meditasi kesadaran vipassana. Karena yang umum sekali ya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, meditasi itu membuat kita tenang, hening, memusat, menimbulkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dan umumnya demikian. Kalau kamu tidak bisa hening, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa memusat, ya kamu belum bisa meditasi. Ya. Nah itu juga pandangan saya sampai saya menjadi biku, menjadi samanera, menjadi biku. Ya. Berusaha mati-matian untuk itu. Nah itu keinginan yang besar sekali, meskipun bukan keinginan yang buruk. Tidak membebaskan pikiran kita dari keinginan, malah memenuhi dengan keinginan yang baru. Ada kalimat sederhana untuk memberikan gambaran kepada anak-anak SMA atau kepada ya masyarakat yang ingin tahu dan belum pernah melatih meditasi, terutama ya pandangan terang, vipassana. Tidak sekadar ketenangan. Nah, ketenangan itu datang sendiri kok. Kalau kita menghadirkan sakti, kesadaran, ketenangan itu datang sendiri. Ya kalau diburu-buru ya menjadi keinginan nanti yang menghalangi kita ya. Nah ada satu kalimat, ya beberapa lah, tetapi intinya satu kalimat yang bisa secara mudah memberikan gambaran bagaimana praktek meditasi. Kalimat itu adalah, Anda bertanya kepada diri Anda sendiri sekarang ini, sekarang sedang apa? Sedang duduk di sini. Itu meditasi. Pikiran tidak kemana-mana. Kesadaran hadir menyadari sekarang duduk di sini. Sekarang sedang apa? Napas masuk. Sekarang napas keluar. Itu meditasi. Tidak sulit kok. Sekarang sedang apa? Sedang bau gorengan saja. Pikiran jangan jahil. Gorengan apa ini? Seperti tempe, seperti ikan, dan tidak ada habis-habisnya nanti. Lalu pikiran menjawab lagi, nanti kita lihat sendiri waktu makan malam gorengan apa. Sudah muter berapa banyak, hanya menyadari sekarang sedang apa.
suara tek 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 tek. Kalau pikiran Anda, kesadaran Anda hadir saat ini, itulah meditatif. Dan hadirkanlah sepanjang hari, sebanyak mungkin. Bertanyalah sebanyak mungkin. Sekarang sedang apa? Sekarang sedang apa? Itu cara sederhana untuk melihat ke dalam. Tidak sibuk, tidak ganas memberikan respon, menanggapi yang dari luar. Oh, kalimat itu gampang sekali, sederhana sekali. Tetapi meskipun tidak luas, memberikan gambaran kepada mereka yang ingin tahu meditasi Buddhis itu bagaimana. Karena kalau kita membaca literatur dari school manapun, dari golongan manapun, awalnya mungkin berbeda-beda. Awal meditasi berbeda-beda. Yang Pali teks begini, yang Tantra begitu, yang lainnya begini. Tapi intinya adalah kesadaran. Intinya adalah awareness. Dan awareness itu, kesadaran itu sangat-sangat berguna. Saya merasakan sendiri, kesadaran itu membahagiakan. Terima kasih.